Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Akhir-akhir ini di Samarinda cuacanya cukup dingin. Sering banget terjadi hujan dan hujannya tuh kadang cukup deras gitu. Jadi kalau misalnya malamnya hujan, pagi sampai siang itu dia dingin banget. Kalau di kota lain gimana ya kira-kira? Tapi yang gue tahu kalau di Pulau Jawa itu emang akhir-akhir ini lagi hujan juga sih, hujan terus. Tapi semoga meskipun hujan dan cuacanya dingin, kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang baik-baik aja, masih bisa diatasi ya kan. Di podcast kali ini gue nggak punya sesuatu yang bener-bener berbobot seperti biasanya. Biasanya kalau gue juga heran ya sebenarnya. Gue mengkonsep uh, podcast bacotan Anggun ini awalnya cuma buat ngobrol-ngobrol santai, nemenin lo yang mau tidur atau lo yang lagi beraktivitas gitu. Cuman nggak tahu kok gue malah nyambungnya lebih ke arah yang berat-berat, membahas tentang sebuah isu atau apapun. Ya karena emang pada dasarnya podcast Bacotan Anggun ini kan berawal dari overthinkingnya gue gitu. Jadi apapun yang gue pikirin, gue luapin di sini. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh obrolan yang mirip dengan gue, jadi bisa nyambung dan akhirnya menemukan tolak ukur untuk memikirkannya kembali mungkin, atau menghentikannya karena ternyata udah punya jawaban dari podcast Bacotan Anggun. Tapi apapun itu, semoga kalian enjoy dengerinnya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali dengar podcast Bacotan Anggun ini, mungkin bisa cus ke podcast pertama gue dulu supaya bisa lebih kenal lagi. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuman biar lebih asik aja gitu. Karena emang harus diurutin dulu dari awal. Seenggaknya di perkenalan itu sih, di prolog, karena di situ lu bakal tahu lebih banyak tentang gua gitu. And terima kasih banyak sebelumnya buat kalian semua yang entah sengaja nyari podcast Bacotan Anggun, yang udah nungguin dan nagih-nagih, atau ternyata kalian gak sengaja nih ngeklik video ini. Terima kasih banyak ya. Di podcast kali ini gue cuman mau nemenin malam lu yang lagi sepi mungkin. Gue cuman mau menyemangati lu tanpa harus mengatakan semangat, lu pasti bisa. Gue cuma pengen ngobrol-ngobrol bareng lu. Terutama buat lu yang ngerasa akhir-akhir ini adalah hari yang berat, atau ternyata hari ini aja terasa begitu panjang banget. Atau buat lu yang udah mulai putus asa, atau lu yang lagi garuk-garuk kepala, pusing mikirin tentang solusi yang harus lu dapetin segera. Gue gak bisa bantu solusi apapun sih. Gue cuma mau nemenin lu, dan gue cuma mau bilang, terlepas dari lu sekarang sendirian atau enggak, terlepas dari lu sekarang stres seberapa dalam, gue cuma mau ngasih tahu bahwa lu hebat banget udah mau bertahan sampai sini. Makasih ya udah terus-terusan bertahan di antara rutinitas yang menyebalkan, atau di antara beban yang bener-bener pengen lo lepas tapi mau gak mau demi ngejalanin hidup. Buat lu juga yang udah nahan-nahan diri supaya gak hedon, gak ngikutin tentang sesuatu yang gak bisa lu capai demi sesuatu yang ingin lu perlihatkan kepada orang-orang, terutama orang tua dan orang-orang yang lu sayang. Makasih loh, makasih banyak karena hari ini lu udah berhasil melewatinya. Nggak tahu besok, cuman semoga besok lu bisa lebih baik lagi. Dan apa ya, gue ngerti sih meskipun gue nggak benar-benar memahami tentang perasaan lo hari ini, tentang betapa beratnya hari ini, betapa lu pengen bener-bener nyerah, betapa lu udah menjerit sama Tuhan, Tuhan cepatlah selesai hari ini. Tapi makasih karena lu udah masih mau bertahan. Lu masih mau tetap menyelesaikan hari lu yang begitu tidak menyenangkan. Dan mungkin buat lu yang hari ini cukup menyenangkan tapi beban pikiran masih tetap gak hilang, gak apa-apa, mungkin hari ini adalah berkah dari Tuhan. Meskipun ada banyak beban yang masih lu harus pikirin,
Tapi it's okay, nanti kita pikirin lagi. Seenggaknya hari ini lu udah seneng. Dan buat teman-teman yang lagi overthinking, yang lagi pusing banget, berkutat dalam pikiran, mikirin satu hal yang itu terus, tapi ya emang itu yang harus dipikirin. Kadang emang bingung sih, kita tuh sebenarnya mikirin apa sih gitu. Kita tuh lagi nge-overthinkingin apa? Kok rasanya setiap saat dipikirin tapi gak pernah nemuin solusi. Dan bahkan kok rasanya permasalahan ini emang diciptakan tanpa solusi ya. Hanya perlu dilewati, dijalani. Tapi kita nggak mau hanya meraba-raba tentang ya udahlah jalani aja, terus kita raba semua perjalanan supaya kita nggak terjatuh. Itu ribet banget. Tapi ya itulah hidup. Kata orang, terkadang hidup itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Nyatanya memang hidup selalu ditakdirkan begitu. Takdir gak pernah yang namanya berpihak sama kita. Ketika itu benar-benar berpihak, ya emang udah garisnya begitu, bukan karena memang benar-benar berpihak. Jadi jangan berharap dan usaha aja dulu. Kalau memang lu benar-benar mau berharap tentang diri lu, dengan usaha lu, siap-siap kecewa deh kalau menurut gue. Karena lu jangan pernah berharap lebih dari apa yang lagi lu usahain sekarang. Jangan berharap tentang keberuntungan, jangan berharap tentang suatu saat akan ada peri kecil yang bakal nolongin lu. Sama kayak di cerita-cerita zaman dulu, atau di mana nih? Di film-film kartun dan apapun yang dulu pernah lu tonton. Sekarang sama seperti dulu. Dulu waktu lu kecil itu adalah realita. Dan sekarang di lu yang dewasa ini juga realita. Sebenarnya hidup lu tuh sama aja. Dunia lu berputar ya di situ-situ aja. Dunia lu nggak pernah berkhianat dari lu. Lu aja yang terlalu berekspektasi tinggi. Tapi nggak salah kok ketika lu ingin memiliki dunia seperti apa yang lu imajinasikan. Cuman masalahnya kita nggak bisa mempeributkan tentang siapa yang salah. Tapi kita harus cepat-cepat menyadarkan diri supaya kita nggak terjatuh dalam imajinasi. Paham gak sih apa yang gue maksud? Terkadang hal-hal yang biasanya kita lakuin itu bisa menjadi sebuah kesalahan tau. Dan terkadang hal-hal yang kita gak suka dan kita anggap gak sesuai, yang biasanya kita bilang salah, ternyata itulah yang harusnya lo lakuin. Jadi kalau menurut gue, sebagus apapun prinsip lo, pada intinya lo harus punya toleransi dalam diri. Jangan sampai lo menciptakan sebuah prinsip yang luar biasa dalam hati lo, tapi lo gak punya toleransi dalam pemikiran lo. Jatuhnya nanti lo yang kasihan. Mungkin kalau misalnya lo gak pengen dianggap sebagai orang yang tidak punya pendirian, karena katanya prinsip lo gini, kok berubah jadi begini, mungkin lo bisa bilang kalau prinsip lo adalah berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Lo bayangin deh, ketika prinsip lo adalah tidak melanggar lampu merah, tapi ternyata saat itu lagi urgent, lo lagi bener-bener butuh, lo bener-bener kepepet, gak tahu lagi lo harus kayak gimana. Mungkin lo bisa ngelanggar aturan itu dengan melihat kanan kiri supaya gak bener-bener membahayakan. Karena kan kita manusia, bisa menyesuaikan keadaan, ya kan? Jadi ya gitu. Gimana ya, maksud gue itu adalah lo boleh berusaha keras buat hidup lo, tapi jangan lupa nyantai ya. Jangan lupa liburan, jangan lupa menghibur diri, jangan lupa untuk relax sebentar, me time untuk diri lu. Kasih reward lah bahwa diri lu tuh udah berjuang sampai sekarang. Juga lu mungkin boleh santai-santai, lu boleh enjoy, lu boleh ngelakuin semuanya yang lu mau dengan kebebasan yang lu ciptakan sendiri, dengan batasan-batasan yang lebih luas yang berbeda dengan orang lain. Tapi ingat, lu harus tetap menciptakan batasan-batasan yang semua manusia pasti menciptakan batasan itu, supaya membedakan antara lu manusia atau bukan.
juga sebagai pertanda bahwa lu udah menuju sukses yang lu mau. Suksesnya masing-masing orang-orang itu beda-beda tau. Ada yang bilang sukses itu ketika kita udah bisa jalan-jalan ke restoran, ke mall. Kalau ke mall itu jalan-jalan, tapi kalau ke restoran itu makan. Sorry. Jadi kalau misalnya sukses itu bisa dikatakan sukses ketika lu makan ke restoran, jalan-jalan ke mall, shopping, dan staycation kemana-mana tanpa harus memikirkan biaya. Ya biaya tetap dipikirin tapi nggak diambil pusing karena lu punya banyak uang dan itu udah dianggap sukses. Ada juga yang bilang sebanyak apapun uang lu tuh nggak bisa menjamin kesuksesan lu, nggak bisa menjamin kesejahteraan lu. Jadi sebenarnya sukses itu apa sih? Kalau menurut gua sukses itu terserah dengan siapa yang memikirkannya. Kalau gua yang lagi mikirin tentang sukses, maka sukses itu akan berubah definisinya menjadi gua yang punya uang, tahu cara mengelolanya, terus juga lingkungan yang baik, gua yang lebih dewasa. Nah, banyak banget. Sebenarnya ini cinci sukses. Ini maksud dari sukses atau bukan ya? Kayaknya bukan ya. Menurut gue sukses itu ketika gue berhasil melewati semua proses dengan baik dan tanpa penyesalan. Terlepas nanti apakah gue benar-benar akan mendapatkan hasil berupa uang atau sesuatu yang lain. Karena ngomongin tentang proses pasti ada hasil. Dan hasil itu bukan cuma tentang uang bukan, tapi juga tentang pengakuan dari lingkungan kita. Misalnya lu yang udah berusaha mati-matian buat kuliah dan apakah setelah lulus lu akan mendapatkan uang? Enggak, lu bakal dapetin ijazah dan gelar. Jadi gak semua kesuksesan itu tentang uang, tapi tergantung dengan siapa yang dipikirkan gitu. Jadi gue dari tadi ngomong berbelit, gue lupa tadi gue ngomong apa aja ya. Aduh, tapi intinya gitu. Intinya adalah ketika lu udah berpikir tentang sukses lu boleh kok berpusing-pusing ria, lu boleh kok mati-matian ngejar apa yang lu sebut sukses itu. Lu boleh ngeluh nangis karena capek kenapa sukses lu nggak pernah memperlihatkan siluetnya sedikit aja supaya kita bisa lebih tenang. Atau lu yang makin belok kanan kiri makin jauh dari sukses yang lu mau. Atau lu udah mendekati sukses tapi ternyata bukan itu yang lu butuhkan. Ternyata ada banyak proses yang terlewat yang padahal itulah yang harusnya mengisi kekosongan kita. Ya, namanya juga hidup ya. Banyak banget jalannya. Banyak banget prosesnya. Itu semua tergantung dari siapa yang menjalani dan apa yang dia pilih. Bagaimana cara dia memikirkannya. Sebenarnya sukses itu banyak banget unsur-unsurnya. Ya semuanya tergantung kita. Lagi-lagi tergantung siapa kamu. Jadi semangat untuk hari ini. Aduh, gue lupa. Perjanjian di awal adalah gue gak boleh ngucapin kata semangat. Karena gue mau mengucapkan semangat tanpa mengucapkan kata semangat. Aduh, sorry. Gue ralat aja deh, gimana ya. Oke, gini. Buat lu, sekali lagi gue ucapin terima kasih karena lu udah mau bertahan sampai sekarang. Atas ketidaknyamanan lu, atas zona nyaman lu yang mungkin udah lu tinggalkan atau sedang lu perjuangkan untuk lu lepas. Dan makasih banyak lu udah mau jujur dengan diri lu. Ketika lu capek lu ngeluh, ketika lu sedih lu nangis, ketika lu seneng lu bahagia lu ketawa. Terima kasih karena udah mau meluangkan waktu untuk me time, entah itu main HP berjam-jam atau sedikit menunda tugas, juga sedikit bermalas-malasan untuk langsung tidur. Gak apa-apa, asalkan besok lu udah kembali lebih baik. Gak perlu langsung normal, seenggaknya lebih baik. Mungkin besok lu bisa bangun tepat waktu, lu coba tata diri lu lebih baik lagi. Mungkin senyumnya besok bisa ditambah lagi kali ya. Coba deh lu tebarkan senyum kepada orang-orang di sekitar lu. Ya jangan senyum-senyum sendiri juga.
cukup tegur sapa mereka dengan senyuman yang hangat. Karena gue percaya ketika gue sedang merasa sedih bukan berarti cuman gue yang merasa sedih. Ada banyak banget orang di luar sana yang merasa sedih. Oh ya, tadi gue sempat ngobrol sama teman gue dan dia bilang, Gun, meskipun hidup lo hancur, ada banyak orang di luar sana yang lebih hancur hidupnya dari lo. Bener, bener banget, gue setuju banget sama dia. Gue ngucapin terima kasih banyak karena udah ngingetin itu. Makasih ya guys. Cuman ya lu juga harus ingat guys bahwa sepahit-pahitnya hidup lu, semanis-manisnya hidup lu, atau sepahit-pahitnya hidup orang lain, jangan coba-coba untuk membandingkan kehidupan kalian. Itu prinsip gue sih. Kenapa? Yang pertama, gue nggak suka hidup gue dibanding-bandingin. Ketika gue ngerasa ini udah sakit, ya udah, mau ada orang yang lebih sakit dari gue, rasa sakit gue nggak bisa tiba-tiba berkurang karena adanya sebuah perbandingan tentang rasa sakit. Intinya kita sama-sama ngerasain sakit kok. Intinya kita sama-sama ngerasa susah. Intinya kita sama-sama merasa hancur, tentunya di kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau emang ternyata lo suka-suka aja dengan ngebandingin diri lu dengan orang lain, ya oke. Cuman kalau gue rasa gue nggak bisa deh. Dan satu lagi prinsip gue adalah, hati gue ngerasa bahwa kok gue nggak manusiawi banget ya ketika gue mensyukuri kehidupan gue karena gue bukan mereka. Kayak alhamdulillah ya Allah, makasih banyak, ternyata meskipun hidupku sulit, banyak banget orang yang lebih sulit dari aku. Kenapa gue mensyukuri tentang air mata mereka, kelelahan mereka, dan emosionalnya mereka, kesengsaraannya mereka, dan sebagainya. Mungkin bisa dibilang gue ngelantur kemana-mana. Kayak, Gun, lu mikirnya terlalu jauh nih, mikir lu terlalu rumit nih. Tapi kalau dibalikin, gue juga gak suka ketika ada orang-orang yang bilang gini, alhamdulillah ya Allah, hidup gue gak sepahit hidupnya Anggun. Rasanya sakit banget. Jadi mungkin gitu sih dari gue. Hari ini adalah hari yang berat untuk gue. Jadi gue mau berbagi dengan kalian semua untuk saling memberikan support dan semangat. Setidaknya hanya dengan mendengarkan ini, gue berharap kalian bisa lebih paham, lebih semangat, lebih mengerti, dan lebih tabah. Dan semoga kalian bisa mengolah emosi dengan baik. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang arti kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan untuk kalian. Dan semoga kalian setuju dengan gue. Sedikit maksa ya, tapi ya I think gimana ya, menurut gue itu bagus ketika kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain dengan alasan-alasan yang seperti itu. Sebenarnya nggak masalah, jadi terserah kalian deh. Aduh, ini udah ngalor ngidul kemana-mana, dan gue juga sengaja bikin podcastnya nggak selama biasanya. Meskipun ini udah hampir 20 menit, ini udah cukup lama, cuman ya buat lo yang udah sering dengar mungkin lo tahu betapa panjang podcast gue. So thank you banget. Semoga lo bisa paham tentang arti kehidupan lo kelak. Kalau bisa secepatnya ya, nggak sampai kelak. Dan tolong jaga kesehatan, tolong jaga perasaan, tolong dijaga mentalnya, tolong dijaga hatinya, tolong dijaga jaraknya, tolong untuk saling mengerti diri sendiri. Tolong cerita ketika lu memang membutuhkannya. Tolong cari orang lain ketika lu memang udah gak bisa lagi sendirian. Jadi, ayo, meskipun lu kuat, meskipun lu hebat, meskipun lu selama ini tangguh menghadapi semuanya sendiri, akan lebih baik ketika lu berbagi. Tapi ingat ya, berbaginya sama tempat yang aman. Oke? So, thank you banget udah ngedengerin podcast ini sampai akhir. Emang hari ini rada berbeda, jadi tolong dimaklumi dan semoga lu suka. See you, selamat malam dan bye-bye.